Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. Salatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim, sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Pak DKM serta jajarannya, para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah, iradah serta limpahan nikmatnya, kita pada kesempatan yang berbahagia ini masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah, juga masih menjalankan ibadah puasa pada hari yang ke-26, yang mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan puasa kita, dan juga menghindari, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam ay makrunan bita'lim, semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam, Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih seputar Aidul Fitri. Kalau kita dengar kata Aidul Fitri, yang ada dalam hati kita senang apa sedih? Oh, senang, karena sudah kebeli baju. Ya Bu, ya walaupun dapat kreditnya. Alhamdulillah, yang penting dibayar. Tahun yang kemarin baru lunas. Tahu kan Ustaz, pengalaman ya. Terusin insyaallah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala,
dari Anas bin Malik, semoga Allah selalu melimpahkan ridhonya, annahu qala, sungguhnya beliau pernah berkata, inna Rasulullah alaihi salatu wassalam sa'idal minbar, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar. Faqala, maka beliau mengucapkan amin, ya. Summa sa'idat darajata saniyah, kemudian beliau naik lagi kepada derajat yang kedua. Faqala, maka beliau mengucapkan amin. Bareng-bareng ya, telat. Ulang lagi. Ini sendirian bahayanya. Ulang-ulang, orang dari awal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam sa'idal minbar faqala amin. Summa sa'idat darajata saniyata faqala amin. Summa sa'idat darajata salisata faqala. Nah begitu. Summa stawa fajalasa faqala lahu Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika naik ke atas mimbar. Faqala, beliau berkata amin. Amin itu artinya ai istajib du'aana, ya, ya Allah ijabah doaku, ya. Summa sa'idat darajata saniyah, kemudian Rasul naik lagi kepada derajat yang kedua. Jadi mimbar itu derajatnya 3, tuh ya. Jadi tahap 1, 2, 3, tuh ya. Itu mimbar. Jadi pas naik ke derajat pertama beliau mengucapkan amin. Kemudian kalau kata summa, awas, itu ada jenjang waktu, ya. Summa sa'ida darajata saniyah. Kemudian beliau naik lagi kepada derajat atau tingkat yang kedua. Juga beliau mengucapkan amin. Summa sa'ida, ini kejadiannya tidak langsung, awas ya. Kalau kata summa berarti agak lama di kita. Summa sa'ida darajata salisah. Kemudian beliau naik lagi kepada derajat yang ketiga. Faqala amin. Kemudian beliau pun mengucapkan kata amin. Summa stawa fajalasa. Nah, setelah sampai kepada derajat yang ketiga, kemudian beliau duduk. Dia istawa itu duduk. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal. Kemudian sahabat Mu'adz bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aneh, ya. Jadi tidak seperti biasa. Model kita kalau ada imam nih, khatib naik tiba-tiba amin. Naik lagi amin gitu ya. Amin. Setelah selesai apa? Khatibin berarti nanti ditanya. Pasti ada yang nanya. Kenapa? Karena tidak seperti biasanya. Apa yang ditanyakan oleh sahabat Mu'adz? So'idta fa'amanta salasa marrah. Wahai baginda Rasul, engkau naik ke mimbar, terus kemudian engkau mengucapkan kata amin salasa marrah sampai tiga kali. Fama hikmatuhu ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, apa hikmah yang ada di dalamnya? Tuh ya. Jadi nanya hikmah, pelajaran yang dapat kita ambil ini apa? Ya. Qala, baginda Rasul menjawab,
atani Jabrailu qala, barusan datang kepadaku siapa? Malaikat Jabrail, malaikat Jibril. Qala, malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, man adraka syahra Ramadan wa lam yasum ila akhirih wa lam yughfar lahu dakhalan nar. Ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka syahra Ramadan, barang siapa yang menemukan bulan suci Ramadan, walam yasum, tetapi dia tidak berpuasa ila akhirih, sampai akhirnya bulan. Ya Allah, ini kebangetan. Dia nemuin bulan Ramadan tapi tidak puasa sampai akhir. Full tidak puasanya. Bukan full puasanya, full tidak puasanya. Walam yughfarlah, kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dakhalan nar, pasti dia akan masuk neraka. Fa'ab'adahullah, nih ini doanya ya. Malaikat Jibril mendoakan orang ini, fa'ab'adahullahu minha, semoga Allah menjauhkan orang tersebut dari neraka. Fakultu, maka aku menjawab amin. Inilah hebatnya baginda Rasul. Kalau kita ini ada jemaah at-taqwa, kagak sholat, kagak puasa gitu, campleng nih sebulan penuh ya, 30 hari dia tidak puasa gitu. Kira-kira kalau yang keluar dari mulut kita apa? Semua amin. Mudah-mudahan dia masuk neraka. Keras banget kan, apalagi orang-orang sekarang, ya Allah, ngapa-ngapain ahli nar itu ya, ahli neraka, kayak dia baik yang punya neraka tuh. Betul ya, sedikit-sedikit nar, sedikit-sedikit nar, ya Allah. Awas tuh. Rasul ini ngajarin kepada kita ya. Itu Rasul, seorang pemimpin itu tidak mudah untuk menyumpahi orang. Tetapi apa? Bahkan beliau itu mendoakan semoga orang yang tidak puasa pun di bulan suci Ramadan, baginda Rasul doain apa? Semoga dia dijauhkan dari api. Masya Allah. Apalagi orang yang berpuasa. Masya Allah, begitu ya. Ini hikmahnya nih. Kemudian waqala, ini kata Rasul, man adraka abawai, ini kata malaikat Jibril. Waqala, malaikat Jibril meneruskan perkataan, man adraka abawai au ahadahuma walam yubirhuma fama tadakhalan nar. Barang siapa yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, tetapi dia tidak bisa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, pamata, maka kemudian dia mati, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Nah doanya nih selipin ya, fa'ab'adahullahu minha, semoga Allah menjauhkan orang tersebut dari api neraka. Fakultu amin, maka aku mengatakan kata amin. Ini itu ya, yang ngedoainnya siapa? Malaikat. Yang ngamininnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita merasa, kita merasa nih, sekarang kita ngerasa apa? Ya Allah, sampai sekarang kita masih belum bisa berbuat baik secara maksimal, membahagiakan kedua orang tua kita. Betul gitu ya, sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, apa kita sering ngasih kepada orang tua kita yang masih ada ya? Setahun sekali, ya Allah. Nih kalau dulu kebiasaan dulu ya, kalau di kampung nih, jadi berdekatan rumahnya, kalau lebaran kan ngasih teng-tengan gitu ya, ngasih teng-tengan, dibawa ke siapa? Ke orang tua. Kupat biasanya ya, iya, sama daging tuh di dalamnya. Kira-kira langsung dimakan apa enggak?
Ini sama orang tua dimakan apa enggak? Disimpan. Itulah hebatnya orang tua kita mah. Ya Allah, disimpan itu. Nah, buat siapa? Cucunya beserta anaknya biasanya. Ya Allah, Mak, masak apa? Mama enggak masak apa-apa. Kan tadi kamu bawa apa? Teng-tengan rantang tadi tuh. Makan. Jadi dia yang bawa, dia yang makan. Pulangnya neng-teng lagi, harus isi. Betul, Bu? Pengalaman berarti itu. Begitu ya. Contoh seperti kita, itu kalau kita pulang kampung, ya Allah. Paling kita bawa apaan sih, sembako dan sebagainya. Tapi pulangnya penuh mobil kita. Betul ya? Beras, pisang, wah, ayam segala macam masuk. Allahu Akbar. Begitulah orang tua hebatnya. Tuh. Makanya di sini ini apa? Hebat ya. Malaikat Jibril tahu kebiasaan kita. Kita belum maksimal membahagiakan kedua orang tua kita, atau bahkan sampai sekarang pun setelah kita menikah kita juga masih merepotkan kedua orang tua. Masya Allah, masih minta kiriman itu ya. Allahu Akbar gitu. Makanya malaikat Jibril mendoakan semoga orang tersebut dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Fakultu, nah diamin sama baginda Rasul. Amin. Itulah hebatnya. Jadi tidak mudah langsung memponis seseorang itu berbuat jahat langsung, wah celaka, udah itu mah ahli nar. Itu enggak, insyaallah. Malah didoain mudah-mudahan dapat hidayah, gitu kan? Itu hebat. Itu pelajaran buat kita ya. Jadi tidak mudah mendoakan buruk kepada orang lain. Selanjutnya waqala, kata malaikat Jibril, man adraka indahu ismuk, atau man dzukira indahu ismuk, barang siapa yang disebutkan namamu di dekatnya atau di hadapan. Jadi ketika baginda Rasul namanya disebutkan, walam yusalli alaika, tetapi dia tidak mau bersolawat kepadamu, dakhalan nar, pasti dia akan masuk neraka. Fa'abahadahullahu minas, semoga Allah menjauhkan dia dari api neraka. Fakultu amin, maka aku doain amin, insyaallah. Itu ya hebat. Kan kebanyakan, betul gak kalau disebut nama baginda Rasul itu kadang lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Itu ya, tuh. Itu ya. Jadi apa ya? Pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil, yaitu kita tidak mudah mendoakan kepada siapapun dengan doa-doa yang buruk, yang tidak baik, yang jelek. Doain mereka dengan doa-doa yang baik. Kenapa? Awas nih. Ketika seseorang mendoakan saudaranya atau orang lain dengan doa-doa, baik itu doanya yang bagus ataupun doanya yang buruk, walaka misluh, kan gitu ya. Kata malaikat ada yang mendoain lagi, walaka misluh, dan kamu pun seperti itu. Berarti kalau kita mendoakan baik kepada saudara kita, oh ya, mudah-mudahan kau tahun ini bisa berangkat haji, tuh ya, betul gak? Kata malaikat, walaka misluh, dan kamu pun sama. Masya Allah, begitu. Ini mah kamu kayaknya bangkrut sekarang usahanya gitu kan. Mudah-mudahan tuh walaka misluh, dan kamu pun sama akan bangkrut tuh. Makanya rugi kalau kita nyumpahin, ngedoain yang buruk-buruk terhadap saudara kita ataupun orang lain yang tidak kita kenal. Tetapi berbahagialah kalau lisan kita mudah sekali mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Enak tuh Pak? Enak tidak? Enak. Masya Allah. Tuh ya, kalau dari mulut kita mudah banget gitu ngedoain yang baik. Dan itu diantaranya apa? Membuat kepada jiwa kita itu jadi tenang.
Itu jiwa kita itu akan terbawa senang dan tenang. Ketika apa? Ketika kita tidak memiliki apa? Keburukan dalam hati kita, bagus kepada siapapun. Itu sebagaimana ya pelajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul pun demikian, oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun gitu. Itu nasihat beliau. Bahkan kepada orang kafir sekalipun kita gak boleh gitu ya mendoakan mereka dengan doa yang buruk. Tuh. Kita harus berprasangka yang baik. Siapa tahu di akhir hayat mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka lebih bersih daripada kita. Kenapa? Karena orang yang masuk Islam, dosa-dosa yang telah lalu itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, kayama waladathu ummuh, diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Bersih, Pak. Kalau kita belum tentu, karena kita dari sejak lahir gitu ya udah balik, ya Allah, dosa, maksiat, gak ketulungan gitu. Belum tentu dari hari hayat kita bisa mempertahankan iman dan Islam kita. Apalagi si mulut ini senangnya menghujat orang, nyakitin orang, ngezolimin orang. Masya Allah, akan susah kita akan melafalkan la ilaha illallah. Masya Allah, gitu ya. Nah, itu hadis dari Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita sambung kepada kata-kata kemarin, surat Al-A'la ya, ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Awas ya, awas kebalik, awas ketuker sama qad aflaha man zakka. Awas ya, qad aflaha man tazakka. Ternyata ini banyak sekali tafsirannya. Tafsirannya banyak sekali. Kemarin kita baca sebagiannya ya dalam tafsir Qadil Baidawi. Nah, dalam keterangan selanjutnya ini tafsiran-tafsiran ayat qad aflaha man tazakka, yakni birral walidain. Tuh, qad aflaha, sungguh bahagia siapa, man tazakka, yaitu orang yang barral walidain, yang berbuat kebaikan atau berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, sungguh bahagia orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iya, engkau jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Jadi ya, wa bil walidaini ihsana. Oh, ini akhirnya. Dan berbuat baiklah kamu, berbaktilah kamu terhadap kedua orang tua. Maka man tazakka itu artinya orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh bahagia gitu ya orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi yang sudah meninggal, orang tua kita sudah tidak bisa amal lagi. Berarti yang harus aktif ngamal siapa? Kita selaku anaknya. Tuh, kita sedekah, niatin buat orang tua kita baca Quran, niatin buat orang tua kita. Perbuatan-perbuatan baik apapun kita niatin buat orang tua kita, insya Allah sampai. Percaya tidak? Bu, percaya tidak, Bu? Percaya. Kalau nggak percaya kita doain biar percaya. Allahu Akbar. Itu ya. Ini jadi makna yang pertama, qad aflaha man tazakka, yaitu bahagialah orang yang berbuat baik terhadap kedua orang
tua. Yang kedua, qad aflaha man tazakka ay man tarakal maila ila zulma. Sungguh bahagia orang-orang yang meninggalkan berbuat kezoliman terhadap orang lain. Pengen nanti zolim kepada orang lain. Ada yang gitu ada ya. Ya Allah, zolim gitu. Makanya sungguh bahagia orang-orang yang bisa meninggalkan perbuatan zolim. Insyaallah. Kita jangan jauh-jauh pada orang lain. Ini di sekitar kita, di sekitar rumah kita. Siapa yang sering kita zolimi? Istri, anak. Kalau yang punya pembantu nih ya, insyaallah. Agak lebaran tetangga nih, hati-hati itu ya, tetangga kita awas nih ya, hati-hati. Yang masih marah-marahan gak mau nanya sama tetangga nih, ada nggak? Ada. Awasnya ini mau lebaran sebentar lagi gitu ya, Masya Allah masih belum nanya juga sama tetangga ya. Masya Allah, itu tidak termasuk orang yang bahagia. Kata di sini qad aflaha man tazakka adalah orang yang bisa meninggalkan perbuatan zalim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wallahu a'lam birasul bihaqiqati. Wala tarkanu, janganlah kamu cenderung tuh, ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang berbuat zalim, fatamassakumun nar, yang menyebabkan kamu tersentuh oleh api neraka. Nauzubillah ya, insyaallah. Jauhin ya perbuatan zalim kepada diri kita, zalim kepada keluarga kita, zalim kepada tetangga kita, zalim kepada saudara-saudara kita, gitu ya. Ini maka kita akan memperoleh predikat muflihun, orang yang berbahagia. Kan kita mau Idul Fitri, bahagia itu diantaranya itu. Gitu ya, setelah bulan suci Ramadan selesai, kita bisa meninggalkan apa? Perbuatan zalim. Selanjutnya, qad aflaha man tazakka ay man tarakal ghibah. Nah, ini nih. Ya Bu, sungguh bahagia orang yang bisa meninggalkan ghibah. Aduh, berat ini ya. Ini berat nih, ada baik gitu, terselip gitu ya, ngomongin orang gitu, ngomongin keburukan orang itu, ada baik terselip, susah dijaganya, betul gak? Betul Bu? Allah, dari kemarin kita udah dibahas nih ghibah ya, bisa ngancurin puasa, pahalanya bisa hancur, karena apa? Ghibah, tapi ada baik terselipnya tiap hari itu. Ngomongin harusnya gimana ya gitu ya. Gak kemana-mana harusnya ya, gak ngobrol sama siapa-siapa harusnya gitu. Insyaallah, gimana ya, kita juga orang bermasyarakat, gak bisa seperti itu. Allahu Akbar. Maka ketika kita melakukan itu, cepat-cepat istighfar, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal ghadaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal ghadaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Emang ketika di dunia pasti ada. Kenapa nanti kalau mau bersih itu kalau sudah masuk surga? Gitu ya. Kalau kita sudah masuk surga diirodahkan Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlil jannah, maka enggak ada itu ya, hasud, dengki itu enggak ada. Bersih, hati kita itu akan bersih. Karena kita masih di dunia pasti ada dikit-dikit gitu ya. Dikit-dikit atau banyak juga ada dia yang ada zolimnya, hasudnya, nggak senang ke orang, ngezengki orang, benci orang, dendam ke orang, pasti ada. Cuma kita dikasih apa? Akal. Nah ini nih untuk pembandingnya gitu Bu ya, kita punya akal, gunain akal kita. Ya Allah, tadi ngomongin tetangga, ngomongin si ibu ini, ngomongin si bapak ini, ngomongin saudara ini, ngomongin saudara itu yang gak baik itu ya, yang kalau didengar langsung pasti dia marah. Tuh berarti kita sudah berbuat ghibah tuh ya. Kita cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu. Astagfirullahaladzim ya Allah gitu. Harusnya gitu ya. Jangan ditambah-tambahin gitu ya. Puas-puasin kan. Ada yang kalau ngomong gitu ngobrol, ya Allah, malah dia nambahin, manasin. Ini sekarang musimnya gitu. Kita itu diibaratkan seperti rumput ya. Mudah digoyang dan juga mudah dibakar. Ya betul. Ya Allah, ini berita hoax sekarang ya. Berita hoax yang belum jelas kebenarannya nyebar. Ngejelekin si ini, ngejelekin itu segala macam. Itu padahal kita lagi ya Allah, lagi puasa. Awas hati-hati Bu ya. Gitu Masya Allah. Mana saling gitu ya, saling kita mengingatkan. Bukan ketika diingatkan malah marah. Ada Bu, jangan ngomong-ngomongin tetangga. Kita lagi puasa, marah. Gitu, ada yang begitu ada. Ya Allah, Pak, udah stop, jangan ngomongin tetangga, jangan gitu. Jangan ngomong orang lain yang enggak jelas itu. Udah itunya kita lagi puasa. Awas jangan marah. Wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam sabar. Gitu ya. Sabar. Nah itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Surat apa? Al-Hujurat ayat 12. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Gitu ya. Jadi salah satu di antara kamu dengan yang lainnya jangan saling menggunjing, ngomongin keburukan yang lain. Masya Allah. Itu dilarang. Berarti hukumnya haram. Kita berpuasa harus menghindari yang haram. Ghibah, ngomongin orang itu haram. Pantes pahalanya kagak ada. Kenapa? Ternyata kita itu melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man tazakka. Masih banyak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di puasa ini kita lebih sempurna lagi, bisa menjaga lisan kita, mata, telinga, seluruh anggota tubuh kita terutama hati kita bisa dijaga dengan sebaik-baiknya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan iman Islam kita bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayang dan keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan yang kita hadapi
permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.